Tes 1, 2, 3 dicoba. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Kalau misal ada yang kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu bisa disiapin laptop ya. Disiapin laptopnya yang belum install Hotspc, bisa install dulu Hotspc ya. Oke, Bapak Ibu, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di acara live trading edukasi bulanan kita. Nah, kita review sedikit ya mengenai pergerakan market minggu-minggu ini ya. Kita lihat memang IHSG kemarin kelihatannya mulai rebound ya. Meskipun kemarin mau mencoba menjebol support ya ke area 7040, tapi berhasil rebound. Nah, alhasil IHSG masih di atas 7.000 ya so far. Oke, kita cek ya pergerakan chart dari IHSG. Oke, jadi ini IHSG teman-teman ya. Ini grafik daily chart dari IHSG. Kalau kita lihat memang dari bulan November tanggal 1 itu kenaikannya udah signifikan ya. Ini uptrend terus bullish di atas MA20. Istilahnya gitu. Oh, belum, maaf belum saya share screen. Oke, maaf belum saya share screen. Minta tolong Bapak Ibu untuk ini ya, tutup mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, jadi IHSG kalau kita lihat memang kemarin sempat turun ya, 1 sampai 2 pekan terakhir memang pergerakannya lumayan volatile. Nah, kemarin berhasil tutup di atas support di 7040 dan berhasil rebound. Terus kemarin juga mengenai sengketa Pilpres itu juga sudah dibacakan dan memang eh, ada respon dari indeks ya yang memang masih turun tapi ada kans IHSG harusnya bisa rebound. Oke, buat teman-teman yang belum setting untuk host-PC-nya, teman-teman bisa setting dulu ya. Jadi seperti biasa saya pakai ini ya, running trade kodenya 0200. Teman-teman bisa langsung masuk di menu running, kemudian pilih
Kode 0200 running trade and interest stock. Kemudian berikutnya saya pakai menu multi chart ya, 0500 ini ya. Ini teman-teman bisa masuk di menu chart and news, kemudian pilih multi chart. Kemudian saya pakai juga stock dinner kodenya 0100. Teman-teman bisa masuk menu ranking, kemudian pilih stock dinner kodenya 0100. Kemudian stock price ini harus ada ya nanti untuk melihat bid offernya saham-saham yang berpotensi aktif. Kemudian ini boleh ditampilin, boleh tidak ya. Oke. Saran saya teman-teman kalau misalnya punya dua akun Mire ya, di satu sisi teman-teman bisa pakai yang PC itu biar ngelihat view-nya. Di satu sisi yang akun satunya bisa teman-teman gunain untuk transaksi via handphone, istilahnya kayak gitu. Karena kalau via handphone biasanya lebih cepat ya koneksinya. Kalau di PC kadang kalau koneksinya kurang bagus biasanya trouble atau nge-lag istilahnya gitu. Nah, itu saran dari saya. Tapi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu biasa transaksi lewat PC ya monggo silahkan. Oke ya. Terus sisi kanan ini adalah wordlist ya, wordlist yang saya pilih ya berdasarkan dari kenaikan hari sebelumnya kemarin ya. Terus beberapa memang mayoritas saya tulis di sini atau saya tampilin di sini big cap karena memang beberapa udah diskon lumayan dalam. Terus kemudian di sini kalau kita melihat tadi ya nyambung ke mengenai IHSG ya. IHSG di sini udah rebound ya dari MA200, ini garis MA200 kemarin berhasil rebound dan di sini kalau kita lihat ada ekor candle atau bisa kita sebut sebagai tail atau shadow. Nah, ini bergerak ke atas menandakan tekanan beli itu mulai ada gitu ya. Mengenai IHSG seperti itu. View-nya harusnya IHSG akan rebound dulu ya. Terus ini secara momentum RSI kita lihat dia memang sudah jenuh jual ya di sini dan berada di kisaran 30% dan ini menunjukkan bahwasanya secara momentum IHSG ini cukup murah. Terus kalau kita lihat dari sisi MACD ini memang masih fase distribusi teman-teman. Oke, kemudian di IHSG itu sentimen ada tiga ya. Sentimen global kita lihat yang kemarin eskalasi Iran versus Israel ya. Kemudian sentimen berikutnya itu mengenai tekanan rupiah itu karena impact dari kenaikan harga minyak ya yang terjadi karena eskalasi Iran versus Israel. Berikutnya yang terakhir adalah mengenai sengketa Pilpres yang kemarin sudah dibacakan dari MK dan 02 akhirnya menang. Di sini saya melihatnya bahwasanya investor asing jadi melihat bahwasanya pemerintahan Indonesia ke depan ini jelas karena pemilunya hanya satu putaran sehingga mungkin asing berpendapat bahwasanya berharapnya ya tidak ada pemilu lagi dan pemilu hanya satu kali putaran dan hasil arah kebijakan politiknya ke depan pemerintahan Indonesia itu lebih apa ya lebih jelas istilahnya seperti itu. Nah, itu harusnya membawa sentimen buat IHSG istilahnya seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya masalah Fed rate untuk memotong suku bunga. Nah, itu prediksi nanti Powell itu bilang kemungkinan akan berada di Q3 ya, Q3 2024 nanti akan melakukan pemotongan suku bunga. Dan itu kalau misalnya terjadi atau lebih cepat ternyata Q2 sudah melakukan cut rate, nah itu malah bagus gitu ya. Fed rate turun, kemudian suku bunga Fed rate-nya turun, kemudian BI rate-nya di Indonesia juga akan turun, dan itu akan menyebabkan IHSG akan bullish. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemarin kalau kita lihat ada saham-saham, beberapa saham yang menarik banking ya. Nah ini teman-teman sebetulnya kenapa sering saya katakan bahwasannya banking ini layak untuk apa ya layak untuk teman-teman pertimbangkan terutama untuk investasi ya entah menengah atau panjang. Nah karena setiap penurunan IHSG itu dari
tahun ke tahun itu banking selalu leading. Jadi kalau IHSG-nya naik, otomatis bankingnya pasti naik gitu loh. Jadi penurunan dalam yang terjadi sekarang itu nanti akan recovery gitu loh. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang nggak memiliki saham big cap, terutama banking sama sekali kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri, saran saya mungkin mulai koleksi ya istilahnya. Karena harganya rata-rata udah di bottom, di spot. Nah sekarang jam 8.59 kita lihat sudah eh, ini ya pre-opening. Kita lihat di sini BBCA lompat, BBRI lompat, BMRI lompat 1,85% ya, ini pertanda bagus. Telkom lompat tipis, BNI lompat, terus Astra juga lompat ya. Nah, oke, nanti fokusnya cari yang value transaksi paling enggak 5 menit pertama jam 9 itu sudah mendekati 10M ke atas. Syukur-syukur kalau di atas 10M. Oke ya teman-teman ya, ini sudah dimulai perdagangannya. IHSG lompat 38 poin ya. Ya jadi sesuai prediksi saya barusan ya saya mengatakan harusnya IHSG rebound. Hari ini IHSG rebound teman-teman. Oke. Oke teman-teman yang belum punya big cap ya bisa mulai cicil beli ya, bisa mulai cicil beli BNI terus eh, BRI ya, BRI udah lompat 1,41%. Oke, kita lihat di stock dinner ya. Oke, di sini yang tertinggi transaksi, value transaksi 87M, ada BBCA, ada BBRI, kemudian Goto lompat 3,88%, Bumi lompat ya, ini bentar. Oke. AMRT ya, ini transaksinya udah 15M ya, teman-teman bisa pantau AMRT, terus ini ATLA ini saham IPO ya, dari kemarin udah arah sahamnya. Oke, oke teman-teman, ini ya, lihat dulu ya. Kita lihat dulu situasinya. Kalau kita lihat harga timah dunia juga naik kenceng ya. Kemarin naik 4% ya. Oke, Mandiri mulai dihajar terus nih Mandiri ini. Oke, kita lihat Mandiri langsung lompat ke 69 teman-teman ya. Nah, ini ada gap sebetulnya ini ya. 6825 tadi low-nya, terus ada gap di 6750, 6775, 6800. Ya, ini rebound yang pertama ya, rebound yang pertama. Oke. Oke, kita load dulu ya di value transaksi. Nah, ini transaksi paling gede ada di Bumi. Oke, ini bid overnya posisinya bagus sebetulnya ya, ideal.
Ada yang ngechat telat gak sih masuk bumi? Ya memang agak telat, tapi kita bisa entry kok. Kita lihat threadbooknya ya. Kita lihat threadbooknya di sini 88, tarikan pertama 88, 89, 90. Oke, biasanya kalau lompat gini nanti ada koreksi-koreksi tipis gitu teman-teman ya. Nah, ini kita lihat buying powernya gede ya ini Masian ya. 2,7 juta versus 800.000 ya. Ini kemarin asing akumulasi nih, akumulasi. Oke, Bumi pantau ya, Bumi ya. Bumi pantau. Nah, kalau kita lihat dia hajar kanan terus nih. Nah, sebetulnya bid offer yang ideal itu di sini kalau kita lihat rapi ya, penuh ya. Tapi di sini ada tebel juga gitu loh, 3 baris seperti ini ya, 3 baris, kemudian ada yang kosong. Nah, ini sebetulnya ideal gitu loh untuk scalping. Oke, kita tinggal nunggu momentum ya. Kalau kita lihat sih harusnya best buy-nya ini area 89-90 ya, 89-90 karena ini di sini ada tebel 87. 87 dan 88 ya. Oke, teman-teman bisa pantau bumi ya. Oke, ada yang tanya Telkom. Telkom ini sebetulnya kemarin asing net sell total 3,6 triliun ini sudah mulai reda ya. Kemarin udah sempat buy tipis dan kemarin net sell-nya cuma 99 miliar. Jadi sebetulnya penurunan udah terbatas ya Telkom ini ya. Penurunan udah terbatas, tapi saran saya teman-teman untuk Telkom jangan di scalping ya, karena memang momentumnya belum dapat. Jadi mungkin cocoknya cicil beli ya, cicil beli buat simpen. Oke, NCKL jebol 1.000 ya. NCKL pantau ya teman-teman, jebol 1.000. NCKL, duh telat lagi nih juga. Kita lihat trade booknya 980, 995. Oke, sebetulnya kalau NCKL ini base buy-nya ini ya, area 980 sampai 1.000 ini base buy-nya area ini teman-teman ya. Karena ini udah breakout ya NCKL. Nah, ini udah breakout. Nah, ini udah breakout. Nah, breakout-nya 965 ya teman-teman ya. Oke. Wah, ini di angka terus nih. Ini ada yang ganjel 1040. Ini ganjel 9.040 bakal kejemput nih nanti. Oke ya, buying power-nya masih lebih gede terus nih. Oke. Nah, ini big cap-nya untuk BRI kayaknya asingnya masih jual deh. Tadi sempat lompat terus sekarang koreksi. Nah, ini teman-teman tunggu aja. Arto, Arto, Arto. Eh, Arto boleh sih ya. Ini ada gap di atas ya. Ini ada gap di atas. Ini udah mantul. Ini udah ketutup ya. Ini gap di sini udah ketutup ya. Nah, ini kalau kita lihat ini gap di sini udah ketutup. Ya, ini gap udah ketutup. Ini belum ketutup ya gapnya. Nah,
boleh buy ya, Arto boleh buy, Arto boleh buy. Eh, Best buy-nya ini area 2210 nih ya. 2210, 2200 ini best buy-nya area ini. Oke. Nah, ini asingnya mulai pelan-pelan akumulasi. Udah murah banget sih. Oke, Astra kembali di atas 5.000. Teman-teman, Astra berhasil di atas 5.000. Asing gimana Mas? Better TP dulu kalau dapat bawah. TP dulu nggak apa-apa. Tergantung trade plan-nya sih. Kalau misalnya swing, nunggu nunggu RUPS ya, RUPS akhir April nanti kan rencana mau bagi dividen gede ya, dividen yield sampai kisaran 4 sampai 5% ya, Rp500 per lembar saham kisarannya. Kalau misalnya udah ketok palu nanti pas RUPS harusnya bisa terbang ke area 5.300 sampai 5.500 nih astranya gitu loh. Jadi kalau mau TP dulu sebagian ya silahkan gitu. Kalau mau nunggu momentum RUPS dividen juga boleh gitu. Astra bagus sih. Arto best buy-nya 2.200, 2.200, 2.210 ya. Ini sekarang boleh buy ya, boleh buy cicil tipis-tipis dulu. Nah, ini kita lihat trade book-nya transaksi paling gede di 2.210 ya. Ya, kalau mau lebih murah lagi syukur-syukur dapat sini ya. Saham-saham yang ada gap-gapnya atas itu teman-teman tinggal sabar nunggu aja ya. Jadi kayak kayak BBRI ini ada gap atas di 57 ya. Ini ada gap atas di 56 ya, 56 sorry 56 5625 sampai 56 5500. Nah, ini ada gap target ke sini kenaikan bisa 5%. Terus kemudian Telkom juga ada. Ini gapnya banyak. Nah, ini gapnya banyak. Terus BBCA gapnya juga ada sih. Nah, ini BBCA gapnya juga ada. Cuman kalau banking, kalau saya sih kurang apa ya? Banking tuh saya sukanya ngambilnya momentumnya pas lagi dia koreksi kemarin, kayak kemarin dia turun terus lusa kemarin turun, lebih suka cicil pas koreksi. Kalau pas diangkat gini ya tinggal jual kalau misalnya kita trade plan-nya day trading istilahnya gitu. Tapi masih 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 lumayan diskonnya kalau misalnya dia kena segini gitu loh. Inco, Inco itu karena harga nikel naik terus ya, harga nikel naik terus, jadi potensinya masih bagus. Cuman mau ada red issue, Inco ini mau ada red issue. Saya belum tahu ya red isunya nanti harga berapa Inco ini. Red isunya di atas atau di bawah? Kalau misalnya red isunya di atas, ya bagus gitu loh. Maksudnya potensi harganya masih naik. Tapi kalau red isunya di bawah, let's say misalnya red isunya di harga, katakanlah red isunya katakanlah misalnya harga tebusnya di harga 1.000 atau 2.000 gitu di bawah misalnya. Nah itu ya harusnya di TP dulu aja sih kalau punya harga 4.000 gitu loh. Nah, itu coba cari cari beritanya ya, teman-teman. Info ini harga kisaran red isunya di berapa gitu loh. Lebih mahal dari harga pasar atau sama dengan harga pasar atau di bawah jauh harga pasar. Kalau di bawah jauh harga pasar, better TP dulu ya untuk info. Oke. Oke, ini untuk Inkur ini udah di deket resist ya. 4.500 ini udah deket resist. Jadi kalau nggak kelewat akan koreksi dulu. Jadi seperti yang saya bilang, saran saya tadi buat yang udah punya 4.000 TP dulu ya, TP dulu. Atau lihat berita harga rate isunya di berapa, di bawah pasar atau di atas pasar gitu ya teman-teman.
Oke, kita lihat tadi ya, bumi. Waduh, bumi udah diangkat lagi nih ke 11%. Kayaknya nggak dapet nih, nawar di 90,91. Tapi ini rame nih, sampai nanti sore rame. Teman-teman kalau mau cari 1% aja seharusnya bisa. Ini bumi ini rame sampai nanti sore. Kenapa saya bilang gitu? Ini jam 9 lebih 14 saja transaksi udah 65 M gitu loh. Nah, apalagi bid overnya aktif. Jadi saham yang rame itu bid overnya aktif seperti ini ya, kanan kirinya rame. Nah, ada yang withdraw, ada yang nambah kayak gitu ya. Kita intip ya teknikalnya bumi kayak apa. Nah, bumi ini sideways ya, ini akumulasi ya. Ini akumulasi, ini udah break ini sepertinya. Nah, ini udah break di 94 ya. Oke, sebetulnya berani sih ngambil ini. Chartnya bagus. Tuh, buying powernya hampir 5 juta lot loh ini bumi. Eh, Sell-nya cuma 2,4, udah separuh lebih nih. Bisa titip sendal dulu ya teman-teman ya. Bisa titip sendal antara 93, 92 nih. 93, 92. 95 boleh tes lot dikit dulu ya. Base buy-nya 92, 93. Terus teman-teman bisa gedein lagi set slotnya kalau misalnya dapat di 90, 90, 91. Wah, diisi lagi kan 95. Nah, oke. Ini soalnya 94 ini udah kejebol nih. 94 ini resist. Oke. Dikatakan ramai itu minimal berapa ya? Minimal 10 M, Mas Arif, minimal 10 M. Kalau sahamnya naiknya katakanlah kencang, misalnya naik 10% atau 20%, tapi transaksinya cuma 5 M, 3 M, ya jangan masuk. Itu saham gorengan banget lah. Sewaktu-waktu bisa diguyur, istilahnya gitu. Tapi kalau tapi kalau saham yang istilahnya market cap-nya agak gede, kayak Bumi ini kan, meskipun dia harganya kecil, tapi market cap-nya kan 35 triliun kan. Nah, ini kalau digoreng dia kuat ke atas, ya kan? Diajar lagi kan ini. Itu ya. Jadi kalau 5 menit pertama jam 9 itu transaksi udah 40 50 M, ya langsung hajar aja gitu loh. Tadi kan Bumi transaksi udah 30 sampai 50 M tadi 5 menit pertama. Wah, sayang ya dihajar terus di atas ya. Tadi 95 nitip sendal ada yang dapat nggak? Nggak ada yang berani pasti ini karena memang sahamnya ditarik ke atas terus. Hmm. Nah, habis ini dia ngetes ke 100 nih. Habis ini. Oke, jadi eh oke buat teman-teman yang apa namanya bumi nggak dapat atau trade bumi nggak dapat ya, teman-teman coba cermati bid overnya deh. Ini bisa diperhatiin ke saham lainnya gitu loh. Teman-teman coba perhatiin. Jadi saham saham yang rame itu ini kan ada kotak nih. Saham ciri saham yang rame itu kalau dia ditarik ke atas terus, meskipun dihajar ke kiri, tadi 95 dihajar ke kiri, itu dia langsung makan kanan lagi, dia langsung makan kanan lagi gitu loh. Ya kan? Nah, oke.
Bumi dikhawatirkan tangkap pisau jatuh. Beda ya, kalau tangkap pisau jatuh itu dari atas ya, dari atas. Jadi kalau misalnya udah naik ke atas gini, nah di atas kayak gini udah uptrend bullish, terus udah naik sampai mentok resist ke atas gini, nah ini bisa saja tangkap pisau jatuh. Ini lagi sideways di bawah sih, istilahnya gitu. Nah ini MA 200-nya di atas. Nah ini MA 200-nya di atas. Oke. Ada yang tanya lagi ADCP Mas. ADCP itu ADCP ini harga 50 loh. Ya kalau saya sih skip aja ya istilahnya. Ini harganya masih gocap, belum gerak gitu loh. Brand untuk analisis brand gimana Mas? Pengaruh dengan harga minyak atau kurang? Brand. Brand ini gini, kemarin tuh brand 1 bulan udah naik 26% ya. Ketika IHSG dibanting kemarin, brand yang jagain IHSG, ketika banking-banking dihajar, dia jagain. Terus sudah naik beberapa hari ya, 1 bulan 26%, ya sama BI ya seperti biasa lah istilahnya kalau saham naik terus ya kena UMA gitu loh, unusual market activity gitu loh. Akhirnya sahamnya terkoreksi 2 hari terakhir nih ya. Selain itu karena memang secara momentum RS RSI-nya di sini dia kelihatan sekali jenuh beli ya istilahnya. Izin keluar dulu Mas. Oke. Siap Mas Rizwan. Untuk brand target supportnya di sini ya. Ini target supportnya di sini 6.400. Nah, ini ada lagi di sini ya. 6950 ya. Jadi ada kisaran support ya ini. 6950 sampai 7.000 nih. Nah, ini ada area kisaran support. Itu yang diperhatikan dari brand. Terus support berikutnya yang kedua di 6450. Nah, ini bisa digunakan untuk momentum buy. Ya karena ini pasti nanti nekuk turun lagi. Tapi so far kalau kita lihat brand ini chartnya long termnya bullish gitu loh. So ya, untuk weekly chartnya ini MACD-nya udah positif, jadi long termnya bullish untuk brand. Untuk monthly chartnya ini juga masih positif ya. Ini monthly chartnya juga masih positif atau bullish. Oke, Aceh 970. Waduh telat nih. Oke, BCA udah transaksi 400 M. BRI, Mandiri juga. Nah, ini Mandiri nutup gap nih, kelihatan sekali nutup gap nih. Aceh. Oke, kalau kita lihat grafik chart per 5 menit ini masih rame ya.
Oke teman-teman, kalau ada yang tanya saham-sahamnya yang lagi nyangkut atau apa, silakan tulis di kolom chat ya. Bumi chat 3 menit antara 95 94. Iya benar. Ya, ya, ya tadi kan saya bilang kan Bumi itu base buy-nya di 92, 93, 94. Ya. 95 tadi tak suruh titip sendal dulu kan teman-teman waktu diguyur tadi. Ini ya otomatis ini nunggu guyuran dulu nih kalau udah kayak gini. Cuman terlalu cepat ya. Ini udah jam setengah 10, Bumi udah 15% ya. Terlalu cepat sih. Harusnya nanti ada koreksi, harusnya. Kalau saham kayak Bumi nih, teman-teman kalau keguyur langsung beberapa papan itu nggak usah apa ya nggak usah takut ya karena beda ya beda kayak saham-saham kayak macam macam Cegas macam apa namanya saham-saham yang kemarin apa tipis nah bid over tipis kayak Cegas gini kalau diarahin malah bahaya keguyur sampai bawah terus apa namanya yang lagi rame ini ATLA ya kemarin ya. Nah kan ATLA ARB kan kemarin ARA sekarang ARB. Pokoknya saham-saham yang kayak gini tuh gampang ARB gitu loh karena market cap-nya kecil di bawah 1T. Tuh kan Bumi kena kena 100 kan. Tadi saya ngomong targetnya 100 akhirnya kena. Kayak 100 kena ya. Oke, saya berharapnya 100 mentok nih. Habis ini ada koreksian, saya berharapnya gitu. Tapi ya namanya market ya. Oke, ada yang tanya BRPT. BRPT ini anomali ya sama kawan-kawannya. Kalau kita lihat eh, Tepia, kemudian Brand itu all time high terus. Kemudian cuan kemarin ya sempat rebound ya, meskipun turun ini masih sempat rebound. Kemudian Petro ini juga masih mending. Nah, BRPT ini yang paling apa ya, paling terseok di bawah. Kalau saya lihat sih ya satu karena market cap BRPT gede. Jadi kalau teman-teman lihat BRPT itu bid overnya gede ya. Market cap-nya 88 triliun, terus kemudian bid overnya ini tebel gitu loh. Jadi kalau misalnya mau goreng BRPT itu butuh effort atau istilahnya butuh duit yang lebih gede dibanding goreng-goreng saham kayak Brand, Tepia, kemudian Petro, Cuan. Nah itu ya meskipun sama-sama butuh duit gede juga, cuman bid overnya mereka tipis gitu loh, sehingga volatilitasnya tinggi. Kalau BRPT enggak gitu loh. Nah, terus kemudian kalau dilihat chartnya, ini memang lagi downtrend, ini fase sideways, dan ini udah di persimpangan sih kalau kata saya ini di 925 ini di bottom bottom line supportnya ya. Kalau misalnya 900 jebol ya dia ada kans ke 800 untuk BRPT. Tapi saya rasa masih sideways dulu ya ini ya. Oke. Berikutnya ITMG BNGA Tebla. ITMG. ITMG kemarin habis bagi dividen ya. Habis bagi dividen wajar. Jadi ya dia bakalan turun dulu ya. Harusnya targetnya bisa nih ke 24.000 ya ITMG. Karena habis bagi dividen gitu loh. Wajar kalau dibanting dulu. Tapi di sisi lain, ini kan ITMG itu salah satu eksportir batu bara yang dalam dominasi dolar ya. Jadi dia banyak ekspornya ke luar gitu loh. Jadi kalau kita lihat rupiahnya melemah terus terhadap dolar, harusnya juga menambah pendapatan ITMG. Ya, secara fundamental sih bagus ya. Tapi secara TA ya harusnya ada turun dulu ya ke 24.000. Kemudian
Kalau BNGA sama Tebla. BNGA ini sama ya. Ini kemarin kena double top ya, atas satu 2 ini kena double top polanya ini. Nah, ini kena double top, nah, sahamnya turun. Nah, ini udah kena target ya, penurunannya kemarin udah kena target ya. Ini kena rejection support. Nah, ini kena support, ini udah sesuai ya, target penurunan double top udah sesuai. Ini tinggal reboundnya aja, target terdekatnya di sini 2000 ya, karena ini ada gap belum ketutup. Jadi teman-teman cari saham second liner atau blue chip yang di atasnya ada gap gede, itu nanti 90% biasanya akan ketutup gitu loh. Oke ya. Tuh kan jebol 100 ya. Wah, kelewat 100 nih. Rasanya sulit sih balik ke 94 ya. 94, 92, 93 rasanya sulit. Kalau misalnya balik ke situ ya bantingannya dalam otomatis. Ya, rasanya sulit karena ini udah kenaikan 20% ya. Oke, kalau Tebla sama Ruis. Tebla. Tebla, oh Tebla ini ya kelapa sawit ya. Ini downtrend parah ya, tapi ini udah disupport juga. Nah, tinggal reboundnya aja sih kalau saya lihat. Cuman eh, porsinya jangan banyak-banyak ya, karena ini saham ini downtrend sekali. Terus ini memang sudah momentumnya oversold, tinggal nunggu rebound. Cuman minim sentimen ya untuk sektor CPO ini minim sentimen karena sektornya masih bad gitu ya. Oke, Ruis, Ruis ini minyak ya, Ruis ini minyak. Eh, ini juga sama sih lagi downtrend. Seharusnya kalau kita lihat minyak lagi bullish ya. Ini MEDC bullish, Akras juga bullish. Ini malah anomali sendiri sih. Di bawah MA5, di bawah MA20. Kalau saran saya sih wait and see ya untuk Ruiz. Bottom spotnya 170. Kalau jebol ini 170 all time low loh. Kalau kalau 170 jebol harus cut loss istilahnya gitu. Oke. Dari Pak Salim, Mas Salim ada posisi highs karena dividen posisi average 232 potensi naik atau enggak ya? Highs, highs oke kemarin baru bagi dividen juga. Kalau kita lihat dari sisi trendline chartnya ini masih uptrend sih ya. Ini masih uptrend ya. Ini udah disupport ya, udah disupport. Potensi naik masih ada karena nggak jauh sih. Ini ada gap ya, nggak jauh. Terus tapi kalau kita ngomongin support, ya ini udah deket support ya di 230 ini udah 232 ini udah deket support. Kalau misalnya 232 230 jebol ya dia bakal ke 214. Nah, sini seperti itu. Tapi ini juga ada kans naik ya karena ada gap di sini. Emior, Emior, Emior. Emior, Emior ini udah disupport Pak ya. Ini udah disupport ya. Potensi naik sih sebetulnya potensi naik ya. Ini juga posisinya secara RSI ini juga udah di bawah ya, tinggal rebound aja. Cuman Emior ini kadang tuh gerakannya ini ya defensif ya, nggak apa ya nggak selalu kalau dia bullish bullish terus gitu nggak. Jadi kadang naiknya sekali naik tinggi gitu 8% terus kebanting lagi gitu, sekali rebound tinggi terus kebanting lagi gitu. Jadi nggak nentu karena ya sektornya konsumer juga INDF, ICBP juga posisi lagi di bawah gitu loh.
nggak ada yang men-trigger gitu loh ya. Jadi supportnya sih 2250, targetnya kalaupun rebound mungkin ke sini ya, ke area ini ya 2430. Ini reboundnya ke area ini. Mentok-mentok ya dia ke middle Bollinger Band atau MA20 di sini 2470. Oke, gila ya bumi ya. Mantap, mantap. Oke, dihajar lagi ya. Wah, ini arah kepagian ini. Oke, ada yang tanya, cara tahu saham akan naik dari hari sebelumnya gimana, Mas? Oke. Kalau kita apa namanya? Kalau bumi ini tadi saya ini ya, saya dapat di stock dinner ya tadi ya. Lihat value transaksinya gede, langsung nembak bumi dari pagi. Nah, cuman bumi kemarin memang nggak apa ya, nggak dapat saya prediksi karena saya nggak apa ya, nggak lihat kalau hari ini momentum naik. Nah, yang saya watchlist sisi kanan ini ya, saya watchlist sisi kanan ini ya, ya mayoritas naik karena IHSG-nya naik. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk melihat eh, apa ya, untuk melihat potensi kenaikan saham di hari berikutnya. Nah, ini saya contohin kemarin tuh saya screening Aces ya. Aces kan hari ini naik 2%. Nah, Aces ini kan kemarin ada gap dan sudah ketutup. Nah, kemarin tuh dia naik sampai 4%. Padahal Aces tuh biasanya rata-rata kenaikan cuma 2% lah. Dia sampai naik 4%, kemudian kalau udah lihat dari sisi volume itu kemarin kenaikannya 138%. Jadi kalau kita lihat itu volumenya lumayan gitu loh. Kemarin kita lihat volumenya lumayan. Jadi teman-teman bisa screening saham kalau volumenya minimal kenaikannya 100% dari hari sebelumnya. Nah, apalagi macam kayak Bumi. Bumi, ah ini spike nih, ini spike volume nih. Nah, nah ini spike volume, udah kelihatan sekali ini spike volume. Nah, nah ini ada spike volume di sini. Nah, ini berarti ini bumi ke depan bakalan bullish ya. Secara short term ke depan bakalan bullish karena ini volumenya juga terjadi spike 761% kenaikan dari volume sebelumnya. Cuman kalau kita bicara apa namanya price action, biasanya tuh kalau saham yang dia langsung naik kenceng gini ya, itu biasanya ada karakter yang besoknya dibanting lagi ya, dibanting lagi kena support ya. Ini kan dia udah tembus misal nih. Nah, ini support berikutnya anggaplah 100 sampai 103. Misal kalau nanti sore ditutup arah atau ditutup di harga 106 ya misalnya ya. Biasanya besok koreksi. Jadi biasanya bumi besok koreksi dulu. Nah, tapi koreksinya saham yang mau bullish gini atau recovery dari bottom line biasanya nanti dia akan naik lagi lusanya gitu loh. Jadi koreksi bentar 1 hari 2 hari terus naik lagi gitu. Nah, tapi saham-saham yang seperti ini cocoknya buat saham yang second liner sama blue chip ya. Karena kalau saham gorengan biasanya terjadi candle yang cukup tinggi atau misalnya spike volume itu biasanya akan apa ya, nggak bisa diprediksi gitu loh untuk chartnya. Karena biasanya dia bikin-bikin shadow gitu loh. Nah, contoh deh, misalnya kita cari saham yang hari ini ARA ada nggak ya? Nggak ada ya, cuman Bumi jadi top. Eh, Nah, ini contoh PYFA udah. Kita contoh PYFA.
Nah, PFA ini bit overnya tipis gitu loh. Jadi ya dia sering bikin shadow gini. Nah, terus kalau teman-teman lihat candlenya patah-patah gini. Nah, itu nggak bisa sih diterapin pakai tadi ya spike volume dan lain sebagainya, nggak bisa. Ini saham kayak gini sih suka-suka bandar kayak gini tuh, gitu loh. Jadi teknikalnya nggak bisa dibaca dengan baik gitu loh teman-teman. Meskipun di sini ada gap gede ya, tapi tekanan jualnya juga gede ini. Oke. Oke, BCA-nya naik 3% ya, IHSG ke 85 poin atau 1,1%. Oke ya, good job buat yang kemarin teman-teman koleksi BCA, kemudian koleksi BMRI, BNI, kemudian BRI. BRI ini masih pelan-pelan sih, karena kayaknya asingnya masih jual. Tapi nanti juga ke atas gitu loh, teman-teman bisa buy tipis-tipis. Karena ini kemarin BCA juga laporan kuartal 1 juga labanya bagus keluar gitu loh. Itu. Dari dulu tuh bursa kita tuh beda ya sama bursa Amerika, bursa China di global tuh beda. Bursa kita itu apa ya? Kalau kita ngelihat mayoritas mover dari IHSG itu penggeraknya masih didominasi oleh blue chip, terutama banking ya. Jadi masih old economy gitu loh, masih banking. Beda kalau di US itu saham-saham yang bikin ngera indeksnya yaitu saham-saham yang high tech gitu loh. Jadi masih sama, meskipun mau dibanting berapapun BCA, BNI, BRI, ya saya tetap nyaranin teman-teman kalau invest atau istilahnya beli untuk swing, beli yang banyak gitu, beli yang banyak banking, banking. Selalu saya ngomong kayak gitu kan dari kemarin ketika indeks jatuh, ya karena udah bertahun-tahun ya balik gitu loh. Dari kalau kita lihat apa namanya, contoh aja, contoh aja BCA misal. Nah, udah dari COVID lalu kebanting ya, ini kebanting ya bulan 1 Januari tahun lalu kebanting balik. Terus ini kebanting lagi kemarin ya. Jadi dia bullish terus ke atas baru kebanting lagi ini November kemarin, November 2023. Terus bullish lagi baru kebanting kemarin loh. Nah, dan ini ada gap lagi nih 825. Ini pasti tercapai. 9825 ini pasti tercapai kalau hari ini naik 3,47%. Palingan kalau nggak besok lusa gitu harusnya tercapai gitu loh teman-teman. Gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh lama Mas, banking tuh naiknya lama cuman 1%, 2% gitu. Ya, ya, ya kalau misalnya teman-teman day trading ya iya lama. Kalau scalping ya carinya kan 1% cuman istilahnya gitu. Tapi teman-teman meskipun pergerakan banking lama, cuman momentum pas indeks-indeks rebound gini, ya istilahnya kalau di keep beberapa hari atau swing ya lumayan gitu loh. Ya, ya kita ngomong istilahnya bodoh-bodohan deh, BRI misalnya ya. BRI kan kemarin saya ngomong terus kan waktu waktu diguyur November kemarin beli BRI cicil di bawah 5.000 cicil ambil gitu kan. Sampai ke sini lo nya kan 48. Ada atau teman-teman yang ngomong tungguin aja di 4.000 gitu. Kan nggak kejadian ini sekarang 4.000, ya kan? Makanya saya selalu ngomong kita itu nggak bisa apa ya time to the market gitu loh. Kita nggak bisa apa ya memprediksi bottoming market tuh sampai berapa tuh kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau kita ngelihat support resistennya udah di bawah, ya kita jangan terlalu
jangan terlalu fear lah, jangan terlalu takut lah gitu loh. Merah hajar, wong ini secara fundamental bagus, istilahnya gitu loh. Itu sih. Nah, ini kita lihat eh, ini kita lihat dari sejak sejak COVID. Kita ngomong COVID dah. COVID COVID 2020 ya, BRI diguyur ke 2160 gitu ya. Nah, ini 2160 waktu COVID, 4 tahun kemudian 2024 ke 6.450. Berapa kali lipat, ya kan? 2 kali lipat lebih, 200% lebih gitu. Kita keep jangka panjang gitu loh. Jadi teman-teman tinggal sabar aja, kalau ada gap di atas tinggal sabar aja gitu loh. Oke, pakai metode ini ya. Ya saya paham kok yang dimaksud ya. Ya, ya memang saya belum pelajari itu sih. Saya belum mempelajari mengenai apa namanya metode time market dengan cara astrologi ya. Saya belum mempelajari, cuman saya juga ngikutin kok, ngikutin ngikutin beliau juga ya. Karena memang satu satu komunitas sama saya ya, satu komunitas dengan saya gitu loh. Jadi saya masih melajari juga, masih belajar juga dengan metode tersebut gitu loh. Tapi at least metode metode beliau benar, metode beliau benar. Coba aja cek YouTube-nya. Coba aja cek YouTube-nya tanggal 22, tanggal 23 IHSG rebound. Ya hari ini rebound beneran gitu loh. Coba aja gitu loh. Jadi saya bukan bukan apa ya, saya bukan bukan ekstrim di aliran tertentu ya. Saya selalu ngomong ke teman-teman semuanya, semua ilmu bagus ya. Baik baik istilahnya technical analisis, fundamental analisis, terus bandarmologi atau istilahnya astrologi, semuanya bagus gitu loh. Saya nggak pernah istilahnya pakai aliran keras gitu ya. Aliran keras itu enggak gitu loh. Karena semuanya kepake gitu loh. Teman-teman tinggal pakai sudut pandangnya aja gimana gitu loh. Semuanya bisa dipelajari. Udah, buat teman-teman yang kemarin serok BRI, BNI, BCA ya tinggal nikmatin aja. Ini BCA yang panen nih 3% sendiri. Oke. Nah ini BRMS juga ngekor juga nih, ngekor bumi nih. Dewa juga. Cuman grup Bakri ini selain bumi saya nggak begitu ini ya nggak begitu suka ya kayak BRMS, Dewa, apalagi Dewa itu juga bantingannya eh, sering tuh. Oke, buat teman-teman di grup di apa namanya di chat ini ya, di grup chat ini kalau belum belum apa namanya daftar Navi Booster silakan bisa langsung daftar ya. Karena setiap transaksi itu ada cashbacknya up to sampai 35%. Kemudian teman-teman eh, kalau kondisi seperti ini itu teman-teman juga bisa trading indeks ya. Ini cuman sekedar wawasan ke teman-teman. Jadi biar teman-teman itu punya sudut pandang lain di trading, kita juga bisa trading indeks. Nah, ini kalau teman-teman trading indeks itu sebetulnya teman-teman bisa trading melalui aplikasi Navi, istilahnya seperti itu. Nah, nah teman-teman bisa trading melalui aplikasi Navi. Nah, aplikasi Navi itu aplikasi Piraset juga, dia untuk trading obligasi, reksadana, terus eh, saham juga, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, terus indeks. Nah, teman-teman fokus yang ke indeks aja kalau mau trading indeks ya. Nah, teman-teman bisa fokus ke indeks. Nah,
Indeks ini benchmarknya IHSG ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa trading pakai Sri Kehati ya. Nah, Sri Kehati Liquid. Nah, Sri Kehati Liquid ini itu di sini kenapa minus 2%? Ini karena ngekor IHSG. Nanti kalau IHSG plus ya, IHSG plus, dia ini juga ikut plus gitu loh. Jadi kalau dia kondisi minus gini, teman-teman bisa bisa beli gitu istilahnya. Nah, ini fee beli fee jualnya 0%. Jadi naik 0, kalau IHSG naik, IHSG sekarang naik 1%, ya teman-teman bisa dapat 1% gitu loh. Jadi kalau misalnya beli kemarin, hari ini udah cuan 1% dari kenaikan IHSG gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa login pakai user ID dan password NeoHots. Nah, bisa login pakai itu. Oke, terus kemudian teman-teman kalau ngecek apa namanya komoditas itu bisa di trading economic ya, tradingeconomic.com. Nah, itu untuk ngecek oil, minyak dan lain sebagainya. Oke, nah ini sepertinya saham second linernya nggak banyak yang naik ya. Saham second linernya nggak banyak yang naik karena yang mendominasi banking di sini ya. Oke, teman-teman bisa tulis di kolom chat ya kalau ada pertanyaan. Oke, teman-teman bisa tulis di kolom chat ya kalau ada pertanyaan. Oke, ada yang tanya, saya mau tanya M-Stock sama NeoHots karena saya lihat sama kegunaannya. Oh iya, eh, saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya ya, M-Stock ini bagian aplikasi dari Mira Asset juga, dia nanti pengembangan dari NeoHots. Jadi nanti suatu saat NeoHots nanti akan di ini ya, di take down, terus nanti M-Stocknya yang jalan. Tapi ini sekarang M-Stocknya masih tahap pengembangan ya. Bapak Ibu bisa cek aja, bisa transaksi lewat M-Stock juga. Terus kalau boleh kasih review ya, kasih review di Play Store atau istilahnya kasih bintang 4, bintang 5 ya, kemudian nanti kasih review yang positif yang membangun, mungkin kekurangannya apa kayak gitu. Atau bisa chat ke saya aja Mstock, kekurangannya apa, kelebihannya apa kayak gitu. Jadi apa yang teman-teman ngerasa di NeoHots itu bagus, terus di Mstock gak ada, itu bisa chat ke saya, nanti saya informasikan ke IT-nya untuk ditindaklanjuti, istilahnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan PTBA ya, PTBA. PTBA PTBA ini ya masih bullish ya, masih bullish. Ini
kabarnya juga nanti mau bagi dividen. Kalau PTBA itu sekitar Juni ya bagi dividen. Kalau kita lihat historis di RTI itu sekitar Juni. Nah, ini ada gap gede ya, ada gap gede ya. Di sini ini juga kena kena dividen yang kapan hari ya. Nah, ini harusnya bisa ketutup. Tapi nanti kalau misalnya dividennya lebih awal, misalnya bulan Mei, ya dia bisa kebanting lagi kalau dividennya gede, istilahnya gitu. Nah, resist terdekatnya di 3160 ya. Ini targetnya ke 3160, supportnya ke 3000 ya. Ini supportnya terdekat ke 3000. Kalau misalnya turun dari 3000, better di stop loss dulu karena di sini ada gap bawah ya yang belum ketutup. Istilahnya gitu. Tapi ini jauh ya, ini jauh. Jadi rasanya nggak langsung ketutup dalam waktu dekat. Oke, saham yang kode X itu akan terus turun sampai ke Rp1. Apakah saham ini kemungkinan delisting? Iya benar. Jadi saham yang kode X itu akan turun sampai ke Rp1 dan kemungkinan juga bisa delisting, istilahnya gitu. Itu ya. Intinya teman-teman buat pelajaran aja mengenai notasi X atau saham yang masuk kategori call action kemarin. Jujur saya pribadi saya nggak ada saham saya yang kena call action ya, karena saya nggak pernah beli saham notasi X gitu loh teman-teman. Saya tradingnya paling nggak ke saham blue chip atau saham second liner. Mungkin kalau saham gorengan itu pun saya in out cepat gitu loh, nggak misalnya loss langsung kita biarin sampai harga gocap gitu loh. Jadi buat teman-teman yang punya saham, istilahnya yang punya saham, terutama harganya dekat gocap, apalagi kena notasi X, mending better exit dulu aja gitu loh. Ya meskipun kebijakan ini kurang baik ya buat retail, tapi mungkin kita ambil sisi positifnya aja sih. Mungkin istilahnya dengan adanya kebijakan seperti itu kita jadi apa ya lebih lebih hati-hati ke saham yang bernotasi. Intinya seperti itu teman-teman, gitu ya. Makanya ketika indeks kebanting kemarin saya selalu ngomong beli blue chip itu untuk invest, istilahnya gitu. Kalau misalnya market udah enak, teman-teman bisa scalping nggak masalah gitu loh. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ya, mengenai kalau teman-teman worry ya, khawatir mengenai wah apa eskalasi Iran sama Israel ini memicu eh, perang dunia ketiga misalnya. Kan dari kemarin di berita-berita kan headline-nya kan kayak gitu terus kan. Terus komen-komennya tuh wah mau perang dunia ketiga nih. Nah, ya sebelum kita ngomongin Iran sama Israel, kita berkaca ke Rusia sama Ukraina dulu nih. Ya tahun lalu yang memang itu juga dikait-kaitkan dengan Perang Dunia Ketiga gitu loh. Nah, istilahnya kalau saya melihat istilahnya US nih Amerika nih posisinya lagi mau election nih, lagi mau pemilu November gitu loh. Mereka cari aman istilahnya seperti itu dan sudah bilang istilahnya si Amerika ini nggak mau istilahnya membantu Israel lebih jauh istilahnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya lihat semua negara di Timur Tengah maupun di negara-negara di belahan dunia itu lagi menahan diri gitu loh, karena ya dampak dari perang tuh nggak ada untungnya, semuanya rugi, istilahnya gitu sih. Jadi teman-teman kalau nanti dikasih diskon lagi, ini kan rebound. Misalnya nanti kalau saya sih, kalau saya sih harapannya IHSG bisa selesai di 7.000 rebound ya. Tapi kalaupun misalnya nanti IHSG masih ada penurunan susulan ke 6.800, nah itu target target apa ya? Target resiko ya. Target resiko saya sih di 68 IHSG di situ ya. Jadi teman-teman jangan terlalu takut untuk nyerok blue chip kalau lagi dibanting dalam. Istilahnya gitu sih poinnya. Oke, saya rasa oh ada pertanyaan lagi nih. Mas, untuk indikator MACD pada saham blue chip dan second liner, tim frame berapa yang paling kecenderungan kuat? Hmm, kalau kalau mau trade blue chip sama second liner untuk MACD ya, misalnya
BBRI ya. Oke. Sebetulnya kalau blue chip sama second liner itu baik daily, weekly atau monthly chart itu bisa digunain, TA-nya bisa digunain, maksudnya bisa digunain untuk entry gitu loh, karena volatilitasnya nggak begitu tinggi gitu loh. Nah, kalau misalnya yang mau cari yang trennya kuat itu pakai yang weekly atau monthly ya, weekly atau monthly. Nah, kalau kita lihat weekly chartnya BBRI ini memang MACD-nya ini sudah ini ya distribusi ke bawah ya. Nah, artinya seharusnya BBRI ini masih ke depan masih akan sideways. Mungkin akan nutup gap dulu di kisaran 57, habis itu dia turun lagi seperti itu. Karena kalau kita lihat weekly chart-nya dia masih distribusi ya untuk MACD-nya. Nah, sedangkan untuk monthly chart-nya ini memang udah nekuk ke bawah ya, tapi bisa saja dia naik lagi ke atas nanti. Karena ini masih strong bullish. Kalau kita lihat monthly chart-nya BBRI ini masih strong bullish, belum turun di bawah middle Bollinger atau MA20 monthly chart. Nah, kita lihat nih. Nah, ini untuk tren dari BBRI. Biasanya sih satu sektor sama ya. Kalau salah satu blue chip banking gitu ya semuanya gitu. Nah, di yang ini BBCA juga sama ya. Untuk MACD-nya ini juga udah fase distribusi gitu. Jadi pakai yang time frame weekly sama monthly. Itu kalau misalnya untuk jangka menengah panjang gitu ya. Itu sih. Tapi kalau swing swing di bawah 1 bulan ya pakai daily aja nggak apa-apa gitu. Pakai daily aja nggak apa-apa. Ini kan juga secara BCA ini loh. Nah, ini secara momentum RSI-nya ini udah rebound kan? Udah rebound. MACD-nya ini juga sudah mulai mau nekuk ke atas. Walaupun masih kelihatan banget distribusi ya. Oke ya, saya rasa cukup ya teman-teman. Udah selesai waktu kita. Semoga pelatihan dan edukasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan coba masih perhatiin ini ya, Bumi sampai nanti sesi sore ya, sesi sesi 2 ya. Lainnya ya Big Cap Bank ya. Coba perhatiin. Mungkin itu dulu dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.